ini menunjukkan bahwa seperti yang udah di-flag oleh lembaga rating sebelumnya, predictability dari policy ini jadi sulit. Ini harus diceritakan. Transparan, predictable. Nah, itu paling penting. Selama itu nggak ada, yang akan kejadian Indonesia akan didiskon dan akan kesulitan untuk mendapatkan investasi global. Nah, jadi sebenarnya kan ini agak jadi kontradiksi juga dengan target kita yang mau pertumbuhan ekonomi tinggi kan, ekonomi 8%. Jadi memang harus sinkron ini Pak, harus sinkron kebijakan keuangan, kebijakan sektorial dan komunikasi terkait apa yang hendak kita dapatkan. Justru ya di ini ya di pemerintah sekarang ini yang belum muncul itu kalau memang mau economic recovery, kita harus meniru Abenomics di Jepang. Abenomics, iya. 2013 Abenomics muncul, itu ada sebuah file Pak, presentasi PPT 16 sampai 18 halaman saya ingat. Itu isinya roadmap Pak. Roadmap kebijakan moneter, kebijakan fiskalnya, lalu juga perubahan struktural. Kita menargetkan Jepang keluar dari resesi panjang. Itu filenya clear. Sangat easy to digest, berarti kebijakan moneternya akan akomodatif sampai waktu yang tidak ditentukan, lama, pokoknya akomodatif. Kebijakan fiskalnya ekspansif, ditambahkan dengan formasi struktural. Yang kejadian waktu itu Pak, belum ada apa-apa, indeks saham Nikkei lari duluan Pak. Sudah berpikir 5 tahun, 10 tahun ke depan. Nah, ini yang namanya itu credibility dari kebijakan pemerintah. Pasar beli. Struktur ya, semuanya lengkap begitu ya. Iya, dan pasar beli itu kondisinya. Artinya udah kepercayaan dari pasar sendiri terhadap Jepang itu udah terlihat ya? Iya, kenapa? Karena sebelumnya Jepang itu sudah dibenci oleh stock market lama Pak. Abis meleduk tahun 80-an, itu udah lama dibenci banget. Wah, Jepang nggak ada lah kemana-mana. Suddenly with that policy, because penjelasan itu sangat koheren. Ini yang harus pemerintah itu munculkan. Pertumbuhan ekonomi 8%, tentunya itu harus meningkatkan kapasitas negara. Under invoicing, ini masalah sudah bertahun-tahun, sudah dikomunikasikan juga oleh Presiden beberapa tahun terakhir. Lalu juga MBG sebagai redistributive fiscal policy, itu semuanya udah dikeluarkan, tapi tidak pernah muncul dalam sebuah kerangka ekonomi makro yang bisa dijelaskan ke pasar. Nggak pernah, nggak ada. Saya nggak pernah lihat sama sekali. Jadi saya harus bilang komunikasinya gagal. Nah, yang mana terefleksi IHSG yang tadinya harusnya naik, ini ternyata turun ketika polisinya muncul. Nah, ini yang aku lihat. Jadi polisinya ini bagus sebenarnya Pak, tapi komunikasi gagal. Ini yang harus dicoba di-adjust lagi begitu ya. Harus bisa membuat kita pasar itu mengerti ya batasannya, apa yang harus dilakukan, what to do and what not to do. Pemerintah akan berubah kebijakannya ketika apa. Nah, itu penting Mbak. Lebih kepada arah kali ya. Arahnya kemana. Orang butuh arah, orang harus merasakan soul of mungkin runutannya juga ya, polisinya seperti apa, runutannya gimana. Kan kalau di Abenomics kan jelas banget. A, B, Z-nya kelihatan jelas. Iya, ada 3 arrow. Jadi aku lihat kita juga pemerintah harus ngeluarin juga our 3 arrow. Apa 3 arrow kita? Oh iya, kalau kita kan mungkin ada Asta Cita dan lain-lain. Tapi file tersebut, visi besar tersebut harus diubah mendalam kerangka teknokratik yang kita di pasar bisa digest, bisa mengerti Pak. Kalau enggak, karena pasti kebijakan itu ada kontradiktif masing-masing. Kayak pertumbuhan ekonomi tinggi itu pasti bareng inflasi Pak. Nggak mungkin, karena kalau nggak bareng inflasi kayak kita rupiahnya terbang. Nah, itu yang menurut aku itu harus dijelaskan. Karena kalau gitu dijelaskan dengan baik, segala macam baik buruk dan trade-off-nya, pasar bisa mencerna, bisa jadi harusnya pasarnya jadi rally duluan. Nah, ini yang harus pemerintah harus turn around, ini harus balik. Perbaiki komunikasinya, approach-nya jadi makin bagus, pasar juga oke. Nah, ini akan membaik. Jadi, saran saya juga, policy sebelum 80% jadi, jangan dikomunikasikan dulu sama publik Pak. Jangan, tolong jangan dulu lah ya. Harus firm dulu, kalau nggak 80% firm, kalau nggak keluar, jangan. Akan lebih banyak mudaratnya dibandingkan perencanaan dulu baru dikeluarin. Jangan dulu, mesti pemerintah harus 80% dulu, sehingga ketika polisinya muncul, kita sudah tinggal dengar pendapat karena detailnya sudah ada. Iya, benar. Kalau sekarang, contohnya di barang ekspor, kita mau memperdebatkan detailnya mana. Ternyata masih banyak bisa perubahan. Itu lebih bingung lagi. Orang itu justru kalau ada sesuatu itu butuh sesuatu yang bisa diperdebatkan, atau butuh sesuatu yang mungkin bisa didukung, bisa dicela juga, bisa dibahas. Nah, itu justru diskursus yang paten muncul, baru polisinya bagus.
Benar. Investor ketika melihat itu, investor kan tidak pernah bisa mendengar satu visi orang, ingin tahu what is the skenario A, skenario B, skenario C kalau itu kejadian. Kalau itu ada dan bisa di-pitch dengan cara yang bagus, indeks kita akan naik, pertumbuhan ekonomi akan tinggi. Ini yang absen di di komunikasi yang ada sekarang. Ini harus diimprove. Iya, ujung-ujungnya di situ berarti sebenarnya certainty yang lagi mau dibangun. Certainty, karena itu kan Moody's bilang bukan polisinya yang nggak bagus, tapi ini kan ada predictability problem. Ini bukannya nggak bisa dijelaskan. Tapi memang harus ada dari pemerintah itu yang menjelaskan secara koheren. Dari A sampai Z. Bahwa meningkatkan pertumbuhan ini, misalnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi 8% nih contohnya ya. Memang itu harus meningkatkan serapan tenaga kerja. Betul. Kalau untuk kebijakan redistributif itu muncul dari fiskal. Kan Pak Prabowo selalu cerita bahwa APBN untuk rakyat. APBN untuk rakyat, baru nanti produktivitas muncul dari Danantara. Nah, itu harus dijawantahkan berubah dari jadi argumen teknokratis yang bisa diceritakan kepada investor pasar keuangan. Baru dukungan bisa datang, Pak. Pokoknya investor itu jangan biarkan kebingungan ada. Kebingungan itu yang paling membunuh. Misalnya ibaratkan kita ada sakit, misalnya batuk, demam berapa hari, clarity itu penting karena itu ya kalau kita investor lihat ada simptom langsung ke dokter, Pak. Langsung ke dokter, langsung clear. Kalau nggak ada kejelasan, sakitnya nggak diperiksa, wah, bingung obatnya juga apa? Beres, Pak. Kacau itu, bingung tuh. Malah makin parah ya. Malah makin parah. Itu yang harus dilihat. Kita investor bagaimana? Investor butuh clarity. Karena dukungan dan lain-lain itu hanya bisa didapatkan dengan kejelasan. Nah, kira-kira seperti itu. Tadi melihat yang pertama dari MSCI yang masih menunggu, masih belum memberikan kepercayaan kepada Indonesia. Kan kalau misalkan kita lihat dari free float sendiri kan masih menunggu nih, masih ada beberapa tahapan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi soal dolar, rupiah dan dolar. Nah, rupiah dolar itu BI sendiri kan sudah menaikkan tuh namanya suku bunga Bank Indonesia BI rate atau terus kemudian juga ada beberapa langkah untuk menstabilkan rupiah. Kemudian juga ada pemerintah juga ada langkah juga nih untuk menstabilkan harga yield bondnya sendiri. Termasuk juga mengeluarkan panda bond ya. Nah, kira-kira langkah-langkah itu udah tepat belum ya dengan yang dilakukan pemerintah untuk menstabilkan rupiah sendiri, apalagi kepercayaan masyarakat atau kepercayaan publik atau investor asing sendiri juga masih cukup berat nih melihat langkah-langkah ekonomi yang dilakukan Indonesia nih. Saya lihat 70% langkahnya benar, ada 30% yang harus dikoreksi. 70% yang benar itu adalah terkait dengan peningkatan tingkat suku bunga Bank Indonesia. Ini dibutuhkan karena Bank Indonesia harus mengembalikan anchor. Nah, ini kan dikarenakan investor yang saya ceritakan tadi, keputusan kita untuk tidak menaikkan BBM, itu membuat angka inflasi kita membingungkan. Karena regional semuanya naik, Pak. Iya, benar. Ini bingung, how to digest Indonesia dibandingkan yang lain. Nah, lalu dikarenakan angka yang membingungkan tadi, mau nggak mau untuk mengembalikan kembali anchor, karena orang pasti guessing ini inflasi bisa berapa aja nih di akhir tahun, BI rate-nya naik duluan.